ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu jamaah Isya dan jamaah tarawih berhati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan barakah kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita selaku kaum muslimin, melaksanakan ibadah sholat fardu, sholat isya dan berjamaah. Bapak Ibu yang berhormati, dengan berjalannya waktu tidak terasa, ternyata kita sudah sampai hari yang ke-23 ini, malam ke-24. Rasanya cepat sekali perjalanan waktu malam ini. Hingga beberapa hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri atau Lebaran. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau sudah mendekati Lebaran ini kira-kira senang atau susah? Ibu senang atau susah kalau mendekati Lebaran? Senang ya? Biasanya senang. Tapi beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW satu hari mereka bertemu para sahabat itu, tidak pernah sahabat. Mereka berunding, rasanya susah karena Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Sekarang kita suara dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak yang sudah umrah atau haji sudah tahu bahwa Rasulullah itu depan Masjid Haram jaraknya 150 meter ya, dari Masjid Haram ya, di depan masjid dan rumah berlantai 2 itu rumahnya Rasulullah, rumah kelahiran Rasulullah SAW. Kalau dulu setiap jamaah Allah wajib boleh masuk, boleh mengunjungi rumahnya dan sekarang karena apa? Jamaah Indonesia itu kalau datang mencium pintunya, mencium tempat tidurnya ya Rasulullah, ya Rasulullah menangis. Karena orang-orang tidak boleh karena menurunkan Rasulullah SAW. Itu tidak boleh dikunjungi rumah Rasulullah SAW. Jadi kalau rakyat dilakukan saja mengunjungi rumah Rasulullah SAW. Nah, orang tadi berkunjung pada rumah Rasulullah SAW. Sangat dekat rumahnya. Assalamualaikum. Rasulullah. Maka tanya pada sahabat, saya tidak masuk. Nah, sahabat itu masuk tidak sudah. Sebenarnya Rasulullah itu hanya memakai saja tidak bijanya. Dan ada apa? Dia kata Rasulullah para sahabat ini kok susah. Iya Rasulullah. Silakan matur salah satu. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sedih sekali. Kami semua sedih. Kenapa? Karena Ramadan sudah mau selesai. Akan kembali seperti dia kala. Kalau Ramadan ini kullu amalin ibadah doa lalu hasanah. Ya setiap saya ila sab'ina dzikr. Ila syam fa innahu li ba'al azmi. Bahwa semua amal yang dilaksanakan kaum muslimin di dalam agama ini dilipat gandakan ila sab'ina dzikr, 700 lipatan. Ini betul karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahsyat. Dilipat gandakan sampai 700 pahala. Kalau dalam kehidupan manusia tidak ada yang akan terjadi. Dilipat gandakan kita mampu, kalau dapat hasil sedikit tidak banyak. Berapa persen hasilnya? Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah pada hambanya yang beramal soleh, dilipat 700 kali pahala di bulan Ramadan. Ini sudah mau kembali ke sedia kala. Tidak seperti bulan Ramadan dan kita beberapa hari lagi. Maka saya sedih. Ya Rasulullah, bagaimana seandainya Ramadan ini diperpanjang, bulan Syawal diperintahkan lagi, Ramadan lagi. Akhirnya Rasulullah beberapa
tahun. Akhirnya dia memberikan jawaban. Bersahabatku, maksoma Ramadan atau setan bisa karena kasih dari. Siapa yang puasa Ramadan teruskan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya yang beriman. Sudah puasa Ramadan hanya ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Masya Allah. Padahal puasa Ramadan ini semua dosa-dosa yang sebelumnya kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah puasa 1 tahun, dosanya diampuni 1 tahun. Masya Allah. Ini merupakan hal yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang yang beriman. Jangan sampai besok orang yang beriman meninggal sengsara di akhirat. Oh, dilipat derajat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosa. Wali orang yang tidak beribadah biarkan saja mereka. Ya Allah biarkan saja. Kita akan merasakan ibadahnya di akhirat. Bapak Ibu berarti lebih-lebih lagi bahwa di bulan Ramadan ini baik di bulan Ramadan di luar Ramadan, satu malam dibagi menjadi 3 bagian. 4 jam yang pertama, jam 6 sampai jam 10, sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua, jam 10 sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 6 lagi sepertiga malam yang ketiga. Jadi waktu mustajabah. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke Mekah dan Madinah, di sana ada tempat mustajabah di Ismail, ya, di Murtaya, di Rondo, tempat mustajabah. Bisa berdoa di sana dengan khusus akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia tidak ada tempat mustajabah. Adanya adalah waktu mustajabah di waktu pagi hari ini, dini hari seperti malam yang terakhir jam 2 sampai jam 6. Bapak Ibu yang hormati, dan pada malam itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Sehingga apa? Tadi Rasulullah sampai bergabung karena Rasulullah pernah melaksanakan sholat tahajud itu. Awal pertama baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Padahal Al-Baqarah sendiri sudah 3 juz. Bapak Ibu baca 3 seberapa jam kira-kira? Namanya 2 jam bersedia. Satu rakaat sudah 2 jam, Masya Allah. Kalau imamnya ini sekali rakaat 2 jam, terus apa pindah kok? Aku kapan kaki saya nggak tetap. Itu semua sendiri sholatnya satu rakaat 2 jam, Masya Allah. Saya begitu berkenan di pondok pesantren Alhamdulillah. Kita bisa. Di sana itu santrinya 24.000. Masya Allah. Laporan setiap subuh, yang 2.000, yang 3.000, yang 1.000 lapor. Saya sampai 1.000, yang sakit 5. Laporan ya sholat subuh. Itu sholat tarawihnya 30 juz. Masya Allah. Besok Bapak bisa ke Magetan, ada pondok Al-Huda. Itu sholatnya mulai setengah 8 sampai setengah 4 pagi. 30 juz, Masya Allah. Kalau 1 jam itu udah lama gitu. Apalagi 30 juz, Masya Allah. Juz kenapa saja tidak? Pertama 10 juz, imamnya mundur. Ganti 10 juz maju lagi. 10 juz mundur lagi. Yang terakhir 10 juz selesai. Jadi 3 orang imamnya. Jadi satu malam ya jamaah dari Makkah, dari Yaman, di Saudi-Arabia, ya, buktikan kuat 30 juz. Tapi bahwa itulah kita ingin menggunakan waktu di bulan Ramadan beribadah sebanyak-banyaknya. Nah, apalagi sekarang ini sudah hari ke-23, kita diberitakan banyak iktikaf. Ya, siapa yang iktikaf? Ya. Malam hari, dini hari berdoa, berzikir atau baca Quran,
Pas satu malaikat turun di bumi, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpin malaikat Jibril mencari siapa yang beribadah malam itu. Oh, dia beribadah, tapi hanya tanggal 21, 23, 25 lainnya tidak jadi lihat. Oh, dia ibadah sudah awal, terus beribadah, terus berkata, terus ini dipilih dapatkan malam Lailatul Qadar, masya Allah. Dapatkan pahala Lailatul Qadar khairun min alfi shahr, 1000 bulan pahala, masya Allah. Ini turunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir bulan Ramadan memberikan bonus yang sangat besar sekali pada kita. Kita sekalian bisa melaksanakan pagi dari siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh mereka berzikir, membaca Quran atau berdoa sampai terbit matahari, 10 menit kemudian sholat subuh, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Masya Allah. Ini agar bersami dimasukkan dalam hati, ya. Pahalanya bisa sekali seperti haji dan umroh. Kalau sekarang haji biayanya 58 juta, boleh kumpulkan lama sekali. Sekarang ini yang daftar tidak mendaftar 399 orang yang tidak bisa mendaftar karena tidak punya uang untuk genepi, ya, untuk melunasi. 33 juta tidak punya uang, 399 orang yang tidak bisa berjakarta dari Jakarta saja 300 sudah tidak bisa membayar karena melunasi 33 juta. Dan kita tidak bisa membayar sekarang uang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, berdoa sampai terbit matahari, sholat suruh 2 rakaat pahalanya seperti haji dan umroh. Laisa al-jannah illa jannah. Tiada pahala lain haji memberi pahalanya surga, masya Allah. Pulang haji lebih baik, lebih lomo, lebih akrab dengan masyarakat. Ya. Pahalanya tiada lain kecuali surga, masya Allah. Umroh kami kurang lebih 30 juta, harus mengumpulkan dana banyak. Cukup sholat suruh subuh, baca Quran, berzikir, pahalanya seperti haji dan umrah. Semua dosanya diampuni, masya Allah. Ini kita masukkan dalam hati betul-betul, sehingga dimasukkan dalam hati bacaan yang paling dalam. Kalau hanya bacaan luar, itu kalau itu lari, lupa. Masukkan lagi ke dalam berikutnya, hati, sok kalian 1 jam. Masukkan lagi dalam yang dalam namanya lubur dia paling dalam yang lubur itu bisa ingat dan ingat dan dipraktekkan. Nah ini kita akan berbahagia besok di akhirat insya Allah. Jadi namanya sholat subuh, ya. Jadi belum banyak yang bisa dilaksanakan. Kalau sudah ada beberapa orang, tapi belum banyak. Ini kesempatan masih ada. Hanya juga kemudian mari kita cari untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Setelah Ramadan ini selesai, tidaklah selesai pada kita. Teruskan dengan sholat utama, dengan puasa Senin dan Kamis, dengan puasa 3 hari 3 bulan, karena kasih hari pahalanya seperti puasa 1 tahun. Ada 13, 14, 13 bulan orang, hanya 3 dari tiap bulan, pahalanya seperti puasa 1 tahun, masya Allah. Tidak berat seperti puasa biasa, tapi pahalanya seperti puasa 1 tahun. Nah ini seolah kewajiban kita untuk setelah Ramadan teruskan ibadah-ibadah yang disunahkan Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW memberikan pengajaran para sahabatnya, "Sahabatku, aku rindu pada umatku." Saya mana dengan Rasulullah, tapi umat rindu umatku itu. Umat yang belum pernah melihat aku, belum pernah mendengarkan suaraku, tapi mereka melaksanakan sunnah-sunnahku. Besok akan menjadi tetanggaku di surga. Akan menjadi tetangga yang surga, betapa bahagianya kita menjadi tetangga Rasulullah Muhammad SAW.
kita tingkatkan, kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Allah. Ketika dia tahiyatul masjid, sholat duha, sholat lain, puasa sunnah yang kami laksanakan, banyak baca Al-Quran juga betul-betul kita akan besok jadi tetap Rasulullah di surga ihsan Allah. Demikian kita rasakan, mudah-mudahan lebih banyak sunnah yang kita rasakan, Allah akan dijadikan husnul khotimah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.